setelah proses di atas lanjut dengan disinfektan. Nah, disinfektannya dengan apa? Nah, yang aman sih yang paling atas ya, cuman harganya emang cukup mahal, tapi harga mah cek orang sudah tengah bobodonya. Jadi ini yang lebih aman, ini ada yang murah tapi berbahaya ke kulit, pernapasan buat apa ya? Formalin udah gak dipakai. Terus ada beberapa dialiser yang juga kalau dipanasin nggak bisa. Ya, ini boleh dibuat rekomendasi. Paracetic acid. Nah sekarang inspeksi, jadi dilihat dialisernya harus bebas dari darah. Itu terlihat ya, kita lihat dengan pandangan juga masih ada gerak enggak, masih ada darah beku enggak, itu dilihat masih ada enggak. Kalau nggak ada, baru kita mulai proses. Nah, kalau kemarin saya ceritanya, kemarin saya verifikator akreditasi kan setahun sekali ya verifikator. Saya kebetulan suppliernya orang PPI. Nah, ditanya lah yang ini nih, si reject ini, kalau dialiser nggak kepake, diapain? Dibuang bu, kata dia. Dengan alasan apa? Dicatat enggak? Kata gitu. Dievaluasi enggak kenapa dia reject? Kata dia. Sampai kalau orang PPI supplier ya, pasti serius itu akan ditanya dari A sampai Z. Akan dibulak-balik yang intinya penggunaan rius, nggak boleh rius. Intinya mereka orang PPI kan pasti nggak boleh rius. Kalau dia lisan, ya. Tapi kita harus punya alasan kenapa kita melakukan rius. Kita harus sesuai standar dan standar itu harus dibuktikan baru memenuhi syarat. Oke? Nah ini tadi tanya. Jadi kalau yang udah nggak layak itu jangan asal buang. Boleh dibuang maksud saya, dibuang tapi dicatat kenapa dia dibuangnya. Apa sudah masa habis seriusnya? Atau kalau yang masa habis serius ya oke lah nggak usah dicatat. Tapi yang misalnya baru krius ke-1 udah kebuang, itu dievaluasi apa dia sering jelek atau pasiennya. Kalau pasien yang sama nih, ada di saya punya pasien ini, pasiennya dialisernya nggak pernah bisa dirius, si pasien ini berarti itu kan faktor dari pasiennya. Atau mungkin ada dari dialisernya jenisnya salah, sering ruptur, sering cepet nggak bisa pakainya, nggak bisa dirius. Nah itu harus dicatat dan dievaluasi. Hasil evaluasi itu yang ditanyain kemarin sama supplier dan saya kebetulan saya belum punya. Ya, jadi itu buat masukan buat saya ke depan. Oke, nah tempat penyimpanan kemarin di grup ada yang nanya tempat penyimpanannya seperti apa ya? Ini saya belum masukin. Ada di ASPIC itu Asia Pacific Infeksi Control gitu ya, yang punyanya PPI. Itu disebutkan buat penyimpanan barang-barang rius itu suhu itu 24 derajat Celcius, kelembapan itu 30 sampai 60 derajat. Ya, jadi nggak boleh simpan di lembab-lembab. Kenapa? Bisa berjamur lah. Ya, kalau yang panas nanti sterilannya hilang. Nah, kalau pencahayaan yang cukup dan tempatnya bukan yang di situ disebutin di aspek itu bukan lalu-lalang, tempatnya yang lalu-lalang banyak orang. Ya, nanti tempatnya ada lagi. Nah, kalau di tempat saya seperti ini, ya. Tempat saya seperti ini. Ini prosesnya. Nah, sekarang udah ya, tadi pengolahan ulang, udah sampai penyimpanan, beres, done. Sekarang pemeriksaan dialisernya. Prosesnya udah benar. Sekarang apa yang kita proses, kita lakukan sudah benar atau belum? Nah, ini caranya. Nah, dites tadi, TCV-nya diukur. Ada kebocoran nggak? Ada retakan nggak? Nah, ini digulung apa ya? Ini ada bukan orang Sunda soalnya. Yang ditanya bolak-balik si supplier ya sama supplier tuh, mana kalau dia lihat itu teh bagus hasilnya, ada kumannya. Dicek kultur airnya. Nih, kultur air. Kultur dialiser. Ya, sok dicek masing-masing rumah sakit bisa. Oke? Habis pemeriksaan dialiser, pelabelannya seperti apa? Standarnya nama pasien lengkap, nomor medek, jumlah pemakaian, tanggal terakhir. Ini meskipun dia otomatis atau manual, setidaknya ada ini. Dan volume priming, ini belum ada ya, tambahin. Ini kalau ini yang otomatis yang langsung dari analog, yang punya mesin dan matron, ini
langsung muncul ini rius keberapa, nama pasien, nomor pendek, kita yang input. Nanti datanya itu nyimpen di database, jadi kita tinggal misalnya dialiser baru tinggal masukin aja cari pasiennya, jadi tunggu, nggak usah nanti pulang. Oke, nah seperti ini. Oke, ini nama pasien, ini, oke, ini prosesnya. Nah ada juga modifikasi di tempat lain, pakai warna rius 1, rius 2 kayak gini, ya. Penyimpanan. Nah ini macam-macam ya, silakan rekomendasi yang tadi syaratnya yang penting suhu, kelembapan. Dan sekarang di PPI itu minta, karena ada di aspik itu disebutin habis mereka rius harus dimasukin ke kemasan. Kemasannya seperti apa? Nah kemasannya plastik atau bentuknya apapun lah, yang penting habis riusnya diplastikan ini, diplastikin lagi, diwadahin lagi. Pertama, resiko tidak kena debu. Kedua, cairan sterilannya tidak bocor kemana-mana. Oke. Nah, sekarang uji, kita habis rius udah benar belum? Nah, oke. Nah ada namanya ini, jadi mengecek. Ini cukup mahal harganya, berapa ya? Saya lupa yang punyanya. Tapi biar irit kalau saya ya dibagi. Maaf ya Pak Dika, saya bagi, kamu bisa bagi tilu, bagi 2. Yang penting kelihatan warnanya kan, warna apa yang keluar dari situ. Nanti dicocokin, dia sudah benar sterilannya belum atau tidak. Sekarang itu uji kalau udah selesai. Sekarang sebelum priming, diuji dulu. Di priming itu kita priming ada yang kan macam-macamnya, ada yang 750, ada yang 1000, ada yang 500. Nah diuji. Sekali-sekali lah, nggak usah tiap hari, ya nggak usah setiap hari maksudnya. Setidaknya kita sudah pernah, ya 2 menit. Setidaknya kita pernah, kalau di saya pernah 750 itu udah bersih, gitu, ya. Jadi setidaknya pernah, yakin nggak dengan priming segini residu si renalinnya masih ada atau tidak? Kita tunjukin ini, kami pernah melakukan pengecekan ini hasilnya, ya, gitu. Jangan sama sekali nggak periksa lah, mau setahun sekali kayak mau, tapi pernah ngerjain aja gitu aja. Nah, kok seperti dia? Ini mana? Bentar. Oh ya, sekarang ini kita lewat. Nah ini caranya gini, ini ngambilnya dari pas habis di portable. Nah, tes sini aja. Nanti dilihat kalau yang ini berarti udah ada. Kalau yang ini berarti masih banyak renalinnya. Residunya masih banyak dan ini harus di priming ulang, ya. Oke. Sekarang pasiennya, jadi udah selesai dirius, di priming. Sekarang kita observasi pasiennya, apakah ada tanda-tanda ini? Misalnya rasa panas, itu kalau yang residunya renalinnya masih ada, bisa menyebabkan gejala seperti ini. Rasa panas pada akses, penglihatan baal di jari-jari. Ya, itu bisa. Kalau misalnya udah nemuin pasien kayak gitu, coba cek tes residu. Habis priming dicek. Ya, apakah benar dari dialiser atau bukan. Gitu. Ya. Terakhir, terakhir, apapun yang kita lakukan, jangan lupa kita dokumentasi. Ya, dokumentasi adalah bukti kita bekerja, bukti kita melakukan pelayanan ke pasien. Jangan lupa satu lagi, ini personal protective equipment, APD, kacamata, apron, kacamatanya macam-macamnya, ada yang kayak helm lah, pokoknya setidaknya si mata, mukosa mata ini terlindung dari percikan air atau darah. Seperti ini. Oke, terima kasih pasien 2 menit. Terima kasih perhatiannya Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Untuk selanjutnya itu pertanyaan jawab. Tapi sayangnya hanya dibatasi 2 penanya saja. Maka sebutkan nama dan asal dari mana. Ditujukan kepada penanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dana dari Rumah Sakit Khusus Ginjal Kasih dan Medan. Di sini saya mau tanya sama Bu Sisil. Kebetulan Bu Sisil temannya. Jadi kita di Rumah Sakit Rasida memang dalam proses menuju akreditasi SENARS edisi 1. Kebetulan kemarin kita sudah dapat bimbingan juga dari Carson ini tentang edisi SENARS edisi 1. Kemudian di sini saya mau tanya tentang standar REUS di rumah sakit unit hemodialisis. Bahwasanya kita ketahui bahwasanya REUS itu adanya kolaborasi dengan unit CSSD ya, keluarnya panduan REUS itu dari unit CSSD untuk kolaborasi dengan unit hari sendiri. Kemarin kita dianjurkan adanya pemantauan sendiri dari CSSD untuk REUS ulang dialiser. Tetapi di situ kita juga belum tahu sejenis pemantauan apa yang dilakukan oleh CSSD sendiri ke unit HD tentang dialiser REUS. Kemudian dokumentasi apa sih yang kita harus buat di hemodialisis proses ulang REUS untuk menjadi bukti kepada tim akreditasi nantinya seperti kita harus setiap dialiser mempunyai folder printing, dan kemudian yang ketiga untuk tentang pemeriksaan. Tadinya ada pemeriksaan kultur air RO pada saat pemilasan, dan kemudian ada pemeriksaan kultur dialiser pada saat pemilihan. Kita ketahui bahwasanya pemeriksaan itu sebelum dan sesudah dilakukan dialiser ulang untuk pasien ada pemeriksaan. Apakah itu ada standarnya untuk berapa lama itu akan dilakukan pemeriksaan? Karena mereka meminta apa yang kita lakukan itu yang harus kita tulis. Jadi itu yang bisa kami harapkan nanti. Semoga bisa kami melakukan REUS itu di unit HD, kita semua bisa berhasil untuk unit HD sebagai akreditasi yang memang sempurna. Terima kasih. Enggak, mesti langsung jawab. Langsung jawab. Bang Dani teman saya 2007 ya, latihan di sini, ketemu di sini. Ya, ini fenomena malah ada yang CSSD, malah ada saya pernah dengar malah harus kirim dialisernya ke CSSD. Kalau saya sih sudah berbicara sama CSSD dan sudah dapat bimbingan pun, kita standar mengikuti, makanya tadi ada si aspik karena mereka mengacu pada si aspik itu. Aspik itu coba di download sama teman-teman, ada tuh Asia Pasifik itu ada 400 halaman dan ada tentang khusus tentang REUS, alat yang di-reuse maksudnya. Nah, saya kolaborasi dengan orang CSSD, jadi tetap kita di payungnya itu nanti di panduan PPI disebutin kalau REUS itu apa aja alatnya. Salah satunya dialiser. Nah, itu harus disebutin di payung apalah kalau di teman-teman di pedoman, di kebijakan. Di rumah sakit itu REUS apa aja, disebutin aja, asal disebutin. REUS alat ini aja, dialiser disebutin. Nah, nanti dia, oh ini ada REUS dialiser, mana regulasinya? Kita buat di panduan REUS. Yang saya lagi buat sekarang ada panduan REUS, karena kemarin itu nyatu sama hemodialisa. Jadi seorang CSSD minta tolong khusus buat, jadi khusus hanya panduan REUS di dialisa. Itu karena yang diminta di SENAR edisi 1. Jadi kalau ditanya standarnya mana, panduan regulasinya ada, ya. Jadi kalau, nah, terus apa hubungannya sama CSSD? Dia kalau sekarang nanti seorang CSSD itu akan jadi nggak lepas apa namanya, nggak lepas tangan itu aja, meskipun dilakuinnya di HD, tapi dia akan memantau. Ya, nanti saya kemarin ngobrol sama
Bapak CSD, iya Bu, nanti ke depan nanti ada dari kawan CSD itu akan mengecek sesuai standar ada tempat penyimpanannya, tadi yang suhunya, kelembapannya, seperti itu. Ya, terus prosesnya seperti apa? Paling prosesnya kita bisa ceritain, jadi dari sini ke sini ke sini, terus penyimpanannya seperti itu. Nanti mereka ngecek, karena kemarin tuh saya tidak diplastikin, nggak diplastikin, karena saya merasa aman. Kenapa? Tempat dialisis saya udah kotak-kotak, jadi saya yakin ini udah aman. Ternyata nggak bisa. Di asbit itu harus ada kemasan, jadi selesai sterilin harus masuk kemasan. Dan kita pun harus ikuti standar mereka, karena mereka menyebutkan pedoman mereka, dan kita harus ikutin meskipun terjadinya di ruangan nanti. Setidaknya prosesnya dari pembilasan itu harus sama, cleaning itu sama, pasti sama, prosesnya sama. Ya, itu yang CSSD. Terus apa saja sih yang harus kita lakukan? Yang pertama, tadi cold training. Terus yang kemarin ditanya itu yang saya tadi cerita. Kalau di offline, dia nggak bisa dipakai alasannya apa? Jadi bukan hanya berhasil aja yang dicatat, tapi yang tidak berhasil itu harus dicatat. Ya, mulai dari cold trainingnya, dari dia use berapa, itu harus dicatat. Itu yang didokumentasikan. Dan itu bukunya mau terserah dokumentasinya mau bentuknya mau di Excel, mau langsung di komputer atau di buku di tempat use-nya, asal kalau ditanya itu ada. Itu aja. Oh ya, kultur. Kultur berapa kali sih diperiksain? Kalau saya sih pernah waktu itu yang nanya itu dokter siapa ya waktu itu. Pokoknya ada supplier ini tahu dia bagus atau enggak dari mana. Si dialisernya kami random dong, nggak diperiksain semua dialiser kami periksain. Harga periksa kultur itu mahal banget. Jadi disebutin lagi pedoman atau panduan tadi, kami melakukan kultur air eko berapa bulan sekali. Kalau eko di proses sebulan sekali. Random tapi nggak semua offline. Terus kalau yang dialiser 6 bulan sekali. Jadi mereka itu tidak akan menyalahkan kita kalau kita sudah ada emang kebijakan rumah sakitnya begini kami diperiksakan kultur 6 bulan sekali. Dan diperiksanya itu setelah dirius gitu, bukan sebelum dirius. Jadi setelah dirius di random rius satu, saya kan riusnya 5 kali itu sampai baru. Jadi di rius 1, 2, 3, 4 itu dicek, di kultur satu-satu, dicek di random, dipilih ini masih ada koloninya atau enggak, ada kumannya atau enggak dalam dialiser. Plastiknya tuh plastik apa Gitu. menyediakan. Oke, cukup. Terima kasih. Ya, oke. Untuk pertanyaan selanjutnya enggak? Atau sudah cukup? Oh, oke. Enggak. Sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Puji dari Rumah Sakit Santosa Popo. Saya mau bertanya sama Bapak Umum. Pertanyaannya, boleh atau tidak melakukan akses inlet dan outlet dua-duanya di femoral? Kemudian yang kedua, boleh enggak untuk CDL itu di change? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahal gitu Mekawa keduanya. Nggak ada lagi tempat kalau orang harus cuci. Ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pertama, boleh enggak akses inlet atau outlet di femoral? Intinya femoral itu adalah jenis pilihan akses vaskuler yang paling mudah, kemudian yang paling cepat. Misalkan cuma resikonya tinggi, gitu. Misalkan pasiennya kondisinya sudah lumayan EWW kreatif tinggi, terus kemudian ya betul. Jadi misalkan yang harus dikerjakan saat itu, gitu ya. Artinya
dilakukan femoral diakses dua-duanya. Misalkan arterinya di femoral, terus kemudian si venanya di femoral. Cuman pernah mengalami kejadian seperti itu, observasinya harus ketat. Pasiennya nggak boleh gerak, ya, karena beda kalau akses vaskuler yang pakai jarum fistula, dia gerak aja bisa bengkak, terlebih nanti yang si venanya. Terus kemudian yang sebelum melakukan tindakan itu jangan lupa kita konsultasi atau ini ke dokter penanggung jawabnya, karena sebenarnya yang boleh melakukan itu ada di ranah tanggung jawab medis, tetapi sifatnya apa, kita delegasi ya, delegasi boleh melakukan. Artinya kalau misalkan suatu saat ada apa-apa, dokternya yang bertanggung jawab gitu. Terus kemudian untuk selanjutnya boleh nggak CDL diceng? Secara teori nggak boleh, ya, karena si CDL itu yang pertama dia satu jalur, terus kemudian ada yang inletnya, ada yang outletnya, jadi kayak ini. Nah, misalkan ada inletnya, ada outletnya di satu lubang yang sama. Jadi kalau misalkan dirubah bisa risiko resirkulasi. Terus kemudian ditakutkan nanti ada pembekuan. Yang tadi disampaikan di slide, pembekuannya itu bisa macam-macam, bisa ada yang setengahnya, bisa ada yang total dan sebagainya. Itu. Tapi di kita juga pernah dilakukan seperti itu. Artinya pada kondisi mendesak ya dilakukan, tidak ada masalah. Terus kemudian kita cek urea sama kreatinin, tidak ada resirkulasi. Tapi kalau secara teori tidak diajarkan. Ya, mungkin itu. Terima kasih. Ya, mungkin sudah cukup ya untuk sesi kali ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan jadi amal ibadah kita semua. Amin. Kesimpulannya dari saya cukup singkat saja ya. Dari kedua pemateri ini intinya semuanya harus sesuai prosedur yang terstandar ya, yang sudah terakreditasi. Dan jangan lupa memakai APD dan juga 5 moment hand hygiene.